kalau memang kata lo PDI nyungsep pemenang partai Pilek, di ya? tahun 2024 tetap PDI. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Hat-trick ya PDIP. Apalagi nyungsep. Memang Jokowi bisa melawan yang namanya Megawati. Memang Jokowi bisa. Kalau enggak didukung-dukung sama orang-orang yang pernah korupsi berjamaah, enggak bisa. Mana tuh orang-orang yang dulu kritik-kritik Jokowi bergabung jadi penjilat kan? Ya enggak? Nah, buat saya, walaupun Anda ancam saya, lihat aja Prabowo Gibran nanti jadi presiden, enggak ngaruh buat saya, tetap akan bersuara. Enggak ngaruh buat saya. Ingat itu. Kedua, meskipun yang namanya Prabowo dan Gibran presiden, tetap akan saya tagih kebijakannya menciptakan 13 juta yang namanya lapangan kerja. Yang 10 juta janji Jokowi aja sampai detik ini baru 5.000 diciptakan, itu pun dikirim ke Korea. 4, yang katanya Prabowo petani-petani semua akan dikasih pupuk, ya, akan diantar ke tempatnya langsung. Janji Jokowi 10 tahun lalu aja sampai detik ini pupuk itu belum nyampe ke masyarakat. Ya, mungkin orang-orang tertentu atau bisnis-bisnis Anda aja yang di Port Estate dapat pupuk. Tetap akan saya kritik itu. Karena janji Jokowi selama 10 tahun hampir selesai ini, belum ada pupuk itu selancar kayak zaman dulu. Belum ada. Ya, belum ada. Apalagi yang mau antar langsung ke petani. Omong kosong. Omon-omon. Ya. Kamu nanam yang namanya singkong aja buahnya jagung. Ya kan? Apalagi mau antar yang namanya pupuk. Janji Bapak Jokowi traktor, mana? Janji Bapak Jokowi pupuk, mana? Subsidi pupuk, mana? Semua dipegang oleh mafia. Di periode pertama, pupuk itu dipegang oleh manantu yang namanya Muldoko. Sampaikan itu. Saya nggak satu aja saya kritik. Menteri-menteri yang namanya Jokowi, terutama mantan Menteri Pertanian, kasusnya besar. Ya, sampai nyicil yang namanya mobil Alphard aja sebulan 43 juta. Itu untuk anaknya, 2 Alphard. Yang di Lampung. Mantan bupati. Kemudian menjadi mentan. Lalu Menteri Pertanian itu yang katanya janji-janji Jokowi pada saat periode pertama akan memberikan pupuk, subsidi dan segala macam. Saya taunya menantu yang namanya Muldoko di periode pertama yang pemegang pupuk. Kemudian mentannya itu yang lagi kena kasus berapa miliar itu. Lagi disidang, ya kan? Iya enggak? Siapa namanya itu? SY siapa itu singkatannya? Kalau saya sebut nama asli, nama panjangnya, kau akan berontak pula. Nggak boleh saya kritik orang-orang ini. Ya, ingat bro, sebentar lagi anaknya Zulhas yang di Lampung akan terbongkar juga. Lalu bagaimana selanjutnya pamannya Bobby yang ada di Medan? Kasusnya berapa miliar? Pamannya Bobi Nasution. Ya, jadi ngebohong-bohongin orang begitulah. Ya. Ingat, walaupun kata kamu Gibran dan Prabowo jadi presiden, saya lihat sekarang Anda masih bisa bunyi, tapi lihat aja, semakin akan saya teriakkan gulingkan Gibran dan Prabowo.
ya gulingkan. Karena itu PKI. Kalau mereka jadi alat-alat kalian untuk menangkap seseorang, membungkam orang-orang, ngalahin Petrus dulu. Ini bukan zaman 9798 lagi yang nggak boleh bersuara. Ya, banyak anak-anak korban karena ayahnya. Ya, karena ayahnya. Nggak bisa saya begitu aja. Dulu juga ada kasus Talang Sari. Prabowo tahu itu yang di Lampung. Ya. Jadi, kenapa saya harus takut dengan ancaman-ancaman intimidasi Anda semua begitu? Ingat, katanya yang bukti nyata PDIP masih tertinggi. Belum ada yang bisa ngalahin. Memangnya ini partai bulan bintang yang udah tenggelam, PAN yang udah saling pukulin pakai kursi, ya kan? Terbelah dua. Memangnya itu. Memangnya Golkar sudah terbagi dua pula. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Nyai Widya, bagaimana ia langsung menceritakan orang-orang yang tidak senang terhadap PDI Perjuangan. Tentunya musuh-musuh bebuyutan PDI Perjuangan, kita tahu siapa orangnya. Dan bagaimana caranya melawan PDI Perjuangan itu sangat licik dan sangat keji. Dengan mengintervensi KPK, Kapolri untuk menumbangkan PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan tidak dapat ditumbangkan. Lambang banteng itu menunjukkan kekuatan yang sangat besar di PDI Perjuangan. Ibu Megawati yang sudah berpengalaman dengan berbagai macam situasi-situasi politik, ia tahu bagaimana mengatasi strategi-strategi Mulyono untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Nah, tentunya hal-hal seperti inilah yang harusnya kita ketahui bersama-sama, bahwa saat ini memang bisa dikatakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak dinamika di dalamnya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, ketika kita melihat sosok pemimpin yang kita idolakan dari dulu, yang kita suka dari dulu, yang kita bangga-banggakan dari dulu, ternyata dia hanyalah memakai topeng yang begitu bagus, begitu mulus, terlihat baik di covernya, terlihat manis, terlihat mulus, tetapi isinya di dalam itu sangat luar biasa. Banyak kebusukan dan kelicikan yang ia simpan di dalam itu. Dan akhirnya di kepemimpinan akhir masa jabatannya terbongkar semuanya, tidak bisa disembunyikan lagi. Yang mengatakan PDI Perjuangan kalah itu tidak benar. Kenapa? Di Pilpres, tepatnya 14 Februari lalu, suara terbanyak dari beberapa partai, semuanya partai yaitu PDI Perjuangan yang mendapatkan suara terbanyak. Nah, kok ini pertanyaannya juga, kok calon-calon yang disebut PDI Perjuangan kalah? Nah, itulah drama politik yang dimainkan oleh Mulyono untuk menggagalkan calon-calon PDI Perjuangan supaya tidak menang, karena dia takut ketika PDI Perjuangan itu berkuasa selalu. Saat ini ada banyak hal yang mestinya kita wantik-wantik dan waspadalah dengan Mulyono yang begitu luar biasa, tidak berdamai dengan semuanya. Kita bersyukur ada orang seperti Mbak Widya yang selalu lantang menyuarakan kebenaran dan menyuarakan kebebasan berbicara. Mantap, semoga Mbak Widya panjang umur. Ya, kita suka orang-orang seperti ini yang menjadi garda terdepan, ya, yang menyuarakan keadilan, menyuarakan suatu kesejahteraan. Ya, ini isi hati dari masyarakat Indonesia yang berakal sehat dan cerdas. Jokowi menantang rakyat, tunggu jatuhmu Jokowi dan kroni-kroninya. Jokowi berpikir dia masih punya kuasa. Jokowi berpikir dia masih punya pertahanan. Tidak, men. Ini era kepemimpinan Prabowo yang memang dia memimpin dengan baik. Hati-hati, bisa saja Gibran dilengsarkan dari wakil presiden dan memberikan kader-kadernya terbaik, ataupun juga dari PDI Perjuangan juga bisa, begitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini
dan dengan dinamika politik yang begitu luar biasa yang sudah kita ketahui bersama-sama, mari seluruh rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk mencegah perbuatan licik Mulyono itu. Ya, lanjutkan Bung. Ya, sikat terus, libas dan bongkar kebobrokan penguasa busuk. Jika masih niat busuk, habisi saja. Penguasa itu pelayan masyarakat, penguasa jangan merasa penguasa yang bisa berlaku semuanya. Ya, itu tidak benar. NKRI ada di tangan kedaulatan rakyat. Mereka dipilih untuk memimpin rakyat. Mereka dipilih, itu dipilih rakyat, bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri. Ya, maju semua, semangat. Ingat, Golkar dan sempalannya seperti Gerindra, Nasdem, dan produk Orba dengan Soeharto, dalangnya kini muncul lagi dikomandani oleh Jokowi. Jangan biarkan lebih lama berkuasa, turunkan secepatnya Jokowi serta turunkan keluarganya dan diadili. Itu yang diinginkan masyarakat. Harusnya ya, orang kalau bagus kepemimpinannya itu pasti diberikan selamat ya. Selamat atas kerjanya 10 tahun, pengabdiannya 10 tahun. Malah ini dicaci maki, malah diminta turunkan, diadili. Itu karena ambisi dan nafsu berkuasa itu sangat besar yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.